Apa itu psikotes? Memahami aspek-aspek kepribadian yang diuji dalam tes adalah langkah penting untuk menguraikan dan menganalisis berbagai karakteristik, sikap, dan perilaku yang membentuk identitas unik seseorang. Tes kepribadian dirancang untuk menggali berbagai dimensi kepribadian dan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana seseorang merespons dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Definisi psikotes. Psikotes, singkatan dari tes psikologi, merujuk pada berbagai jenis tes dan evaluasi psikologis yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek kepribadian, kemampuan kognitif, dan karakteristik psikologis lainnya pada individu. Psikotes dirancang oleh para ahli psikologi dengan tujuan untuk memahami karakteristik dan potensi seseorang. Baik dalam konteks seleksi pekerjaan, pendidikan, penilaian klinis, atau pengembangan pribadi, tujuan psikotes dalam seleksi dan penilaian, adapun tujuan dilakukannya psikotes adalah 1. Seleksi pekerjaan. Salah satu tujuan utama psikotes dalam seleksi pekerjaan adalah membantu perusahaan atau organisasi memilih kandidat yang paling cocok dengan tuntutan pekerjaan dan budaya perusahaan. Psikotes dapat mengungkapkan kualifikasi, keterampilan, dan kepribadian calon karyawan, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perekrutan. 2. Penilaian potensi. Psikotes digunakan untuk mengukur potensi pengembangan seseorang, termasuk kualitas kepemimpinan, kreativitas, kemampuan berpikir analitis, dan potensi kinerja di masa depan. Ini membantu individu dan organisasi mengidentifikasi area di mana seseorang dapat tumbuh dan berkontribusi lebih baik. 3. Pendekatan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, psikotes dapat membantu guru dan lembaga pendidikan mengidentifikasi kebutuhan dan potensi siswa. Ini dapat membantu dalam pengembangan program pendidikan yang lebih sesuai dan efektif. 4. Pengembangan pribadi. Psikotes digunakan sebagai alat untuk pengembangan diri pribadi. Dengan memahami karakteristik kepribadian, preferensi, dan potensi pribadi kita dapat bekerja menuju pertumbuhan pribadi yang lebih baik dan memaksimalkan potensi kita. 5. Penelitian psikologis. Psikotes sering digunakan dalam penelitian psikologis untuk mengumpulkan data tentang berbagai aspek psikologis manusia. Ini dapat membantu mengidentifikasi pola perilaku, tren, dan hubungan antara variabel-variabel tertentu. 6. Pengembangan tim. Dalam konteks bisnis dan organisasi, psikotes digunakan untuk mengidentifikasi dinamika kelompok dan membantu membangun tim yang efektif dengan berbagai kemampuan dan karakteristik. 7. Pemetaan karir. Psikotes dapat membantu individu memahami minat, nilai-nilai, dan preferensi karir mereka. Ini membantu dalam memilih jalur karir yang sesuai dengan kepribadian dan potensi mereka, sehingga mereka dapat meraih kepuasan dan kesuksesan dalam pekerjaan. 8. Identifikasi potensi masalah kesehatan mental. Psikotes juga dapat digunakan untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan mental pada individu. Ini memberikan kesempatan untuk intervensi dini dan pengobatan yang tepat waktu, membantu mencegah masalah lebih lanjut. 9. Evaluasi efektivitas pelatihan. Dalam lingkungan pendidikan atau pelatihan, psikotes dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pendidikan. Dengan mengukur perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta. 10. Pengembangan produk dan pemasaran. Psikotes digunakan oleh perusahaan untuk memahami preferensi dan persepsi konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Ini membantu dalam mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. 11. Pengukuran kepemimpinan dan kemampuan manajemen. Dalam konteks bisnis, psikotes digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kepemimpinan, gaya manajemen, dan kemampuan kerja dalam tim. Ini membantu dalam mengidentifikasi calon pemimpin dan manajer yang potensial. 12. Pengembangan kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Psikotes dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Dengan memahami stres,
kebahagiaan, dan tingkat kepuasan karyawan, perusahaan dapat merancang program-program yang mendukung kesejahteraan mereka. 13. Pemilihan partner hidup. Beberapa psikotes digunakan dalam konteks hubungan pribadi untuk membantu individu memahami kesesuaian dan kompatibilitas dengan pasangan potensial. 14. Penempatan kelompok atau tim. Psikotes dapat membantu dalam menempatkan individu dalam kelompok atau tim yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan mereka, sehingga meningkatkan produktivitas dan kerjasama dalam kerja kelompok. Dengan memanfaatkan psikotes, individu dan organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi, mengoptimalkan potensi, dan merencanakan langkah-langkah pengembangan yang tepat. Namun, penting untuk diingat bahwa hasil psikotes sebaiknya dilihat sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan dan harus diinterpretasikan oleh profesional terlatih dalam psikologi. Jenis-jenis psikotes, penjelasan mengenai tes kepribadian, tes inteligensi, tes kemampuan, dan tes keterampilan. Tes kepribadian adalah alat psikologis yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek kepribadian, sikap, dan perilaku seseorang. Tes ini memberikan wawasan tentang preferensi, karakteristik, dan pola interaksi individu dengan dunia sekitarnya. Tes kepribadian dapat membantu dalam pemahaman diri, seleksi pekerjaan, pengembangan pribadi, dan pengembangan tim. Beberapa contoh tes kepribadian termasuk Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, Big Five Personality Traits, dan DISC Assessment. Tes inteligensi digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang, termasuk kemampuan berpikir analitis, pemecahan masalah, penalaran, dan pemahaman verbal. Tes ini membantu dalam memahami potensi kognitif seseorang dan dapat digunakan dalam seleksi pekerjaan, pendidikan, dan penelitian psikologi. Contoh terkenal dari tes inteligensi adalah Wechsler Intelligence Scales, WIS untuk anak-anak dan WISE untuk dewasa. Tes kemampuan mengukur keterampilan dan kompetensi spesifik seseorang dalam suatu area tertentu, seperti kemampuan matematika, bahasa, atau logika. Tes ini sering digunakan dalam seleksi pekerjaan atau pendidikan yang memerlukan keterampilan khusus. Contoh tes kemampuan meliputi tes matematika, tes bahasa Inggris, atau tes pemrograman komputer. Tes keterampilan mengukur kemampuan praktis seseorang dalam melakukan tugas-tugas spesifik atau aktivitas tertentu. Tes ini digunakan untuk mengevaluasi apakah seseorang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau tugas tertentu. Contoh tes keterampilan termasuk tes mengemudi, tes mekanik, atau tes keterampilan administrasi. Semua jenis tes ini memiliki tujuan yang berbeda dalam penilaian dan seleksi individu. Penting untuk menggunakan tes yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan penggunaannya, serta memastikan bahwa tes tersebut dijalankan dan diinterpretasikan oleh profesional yang terlatih dalam bidang psikologi. Pentingnya psikotes. Mengapa perusahaan dan institusi menggunakan psikotes dalam proses seleksi dan evaluasi? Jawabannya adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan kandidat terbaik. Psikotes membantu perusahaan dan institusi dalam mengidentifikasi kandidat yang paling sesuai dengan tuntutan pekerjaan atau tujuan pendidikan. Tes ini membantu memilih individu yang memiliki kualifikasi, kemampuan, dan kepribadian yang sesuai dengan posisi atau program yang ditawarkan. 2. Objektivitas dalam seleksi. Psikotes memberikan pendekatan yang lebih objektif dalam seleksi kandidat. Tes tersebut mendasarkan penilaian pada data yang diukur secara ilmiah, mengurangi potensi bias subjektif dalam pengambilan keputusan. 3. Mengurangi risiko kesalahan. Dengan menggabungkan data dari berbagai aspek kepribadian, keterampilan, dan kemampuan, psikotes membantu mengurangi risiko perekrutan atau penempatan yang tidak sesuai, yang dapat berdampak negatif pada produktivitas dan dinamika tim. 4. Penghematan waktu dan sumber daya. Psikotes dapat membantu menyaring kandidat yang paling berpotensi, menghemat waktu dan sumber daya dalam proses seleksi.
Hal ini memungkinkan fokus pada calon yang memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. 5. Pengembangan pribadi dan profesional. Psikotes tidak hanya membantu dalam seleksi, tetapi juga dalam pengembangan pribadi dan profesional karyawan atau peserta. Hasil tes dapat memberikan wawasan tentang potensi dan area pengembangan yang perlu ditingkatkan. 6. Penempatan yang lebih tepat. Psikotes membantu dalam menempatkan individu pada peran atau posisi yang sesuai dengan keahlian, minat, dan kepribadian mereka. Ini membantu dalam mengoptimalkan produktivitas dan kepuasan pekerja. 7. Pengembangan tim yang efektif. Dalam lingkungan bisnis atau organisasi, psikotes membantu dalam membangun tim yang seimbang dan efektif. Tim yang memiliki kombinasi beragam kepribadian dan keterampilan cenderung bekerja lebih baik bersama. 8. Mengidentifikasi potensi kepemimpinan. Psikotes dapat membantu mengidentifikasi individu dengan potensi kepemimpinan yang kuat. Ini membantu dalam mengembangkan dan mempromosikan pemimpin yang potensial di dalam organisasi. 9. Evaluasi dampak pelatihan dan pengembangan. Psikotes digunakan untuk mengukur perubahan dalam kualifikasi, keterampilan, atau sikap peserta setelah mengikuti pelatihan atau program pengembangan. 10. Mendukung keputusan dengan data objektif. Penggunaan psikotes memberikan dasar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan terkait seleksi, promosi, penempatan, atau pengembangan individu, karena didukung oleh data yang diukur secara ilmiah. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan psikotes harus dijalankan dengan etika dan profesionalisme, serta diinterpretasikan oleh individu yang memiliki pengetahuan dan kualifikasi dalam psikologi. Pada akhirnya, pemahaman tentang psikotes dan peran pentingnya dalam berbagai aspek kehidupan tidak hanya memberi kita wawasan yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan orang lain, tetapi juga membantu perusahaan, institusi, dan individu dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi. Dari penilaian potensi hingga pengembangan tim, dari seleksi kandidat hingga pengembangan pribadi, psikotes merupakan alat yang kuat untuk mengoptimalkan potensi dan meraih kesuksesan. Namun, perlu diingat bahwa hasil dari psikotes sebaiknya dilihat sebagai panduan dan alat bantu, bukan sebagai satu-satunya faktor penentu. Setiap individu adalah kombinasi kompleks dari berbagai aspek, dan pengambilan keputusan yang bijak juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pengalaman, nilai-nilai pribadi, dan konteks spesifik. Menggunakan psikotes dengan hati-hati, etika, dan di bawah bimbingan profesional terlatih adalah kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal dari alat yang berharga ini. Dengan pengetahuan tentang jenis-jenis psikotes, tujuan mereka, serta dampak positif yang dapat dihasilkan, mari kita terus mendukung pengembangan diri, pertumbuhan organisasi, dan kemajuan masyarakat melalui pemahaman yang lebih dalam tentang aspek psikologis yang mempengaruhi kehidupan kita. Terima kasih telah bergabung dalam penjelasan materi ini, dan semoga pengetahuan ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.